teman-teman, kembali lagi bersama saya di Bincang Akademi, persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Seperti yang kita semua sudah ketahui, dasar dari kewajiban perpajakan adalah ketika seorang wajib pajak itu sudah memenuhi kewajiban subjektif dan juga objektifnya. Ketika seseorang itu sudah memenuhi kewajiban subjektif dan juga objektifnya, maka dia harus memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, kemudian menghitung pajaknya, memperhitungkan pajaknya, dan juga melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan ekonomi bagi sebagian wajib pajak. Kesulitan ekonomi ini berakibat ke banyak hal gitu. Mulai dari banyaknya utang yang harus ditanggung, kemudian mungkin terjadi kerugian di beberapa wajib pajak, dan juga kalau kita lihat dalam statistiknya ya, memang di tahun belakangan ini, di tahun-tahun sulit ini, ada beberapa wajib pajak yang mengalami kepailitan. Sebagaimana dijelaskan dalam seminar yang diadakan oleh Bedah Perlindungan Kreditor dalam Kepailitan Sektor Hulu Migas yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Di sana disampaikan bahwa pada tahun 2019 masuk 116 perkara kepailitan. Dan juga pada tahun 2020 masuk 115 perkara kepailitan. Nah, di sini menunjukkan bahwa banyak sekali jumlah kepailitan dalam beberapa tahun terakhir, dan memang trennya untuk memenuhi utang yang ada dalam perusahaan itu dilaksanakan dengan metode kepailitan, walaupun memang ada metode-metode lainnya yang bisa dilakukan ketika perusahaan ini mengalami kesulitan perekonomian gitu, dalam perusahaannya. Nah, kemudian dalam melunasi utang-utang tersebut, tentunya kita juga memiliki utang pajak begitu ya. Nah, bagaimana memposisikan utang pajak tersebut dengan utang-utang lainnya dalam konteks perusahaan yang mengalami kepailitan? Nah, kira-kira seperti apa posisinya ya? Untuk membahas topik yang sangat menarik tersebut, kita telah menghadirkan profesional DDTC dari DDTC Consulting yang sangat luar biasa, yaitu Mas David Stephen McQuarrie. Selamat datang di Bincang Akademi, Mas Sam. Ya, terima kasih Rafif untuk waktunya. Senang banget nih bisa ketemu dengan Mas Sam hari ini di hari yang sangat spesial ya. Selamat ulang tahun Mas Sam. Terima kasih. Jadi luar biasa sekali nih teman-teman Bincang, di hari yang spesial ini Mas Sam yang berulang tahun mau sharing informasi dan juga ilmu yang bermanfaat ke teman-teman semua gitu ya Mas Sam. Nah, kita mungkin langsung masuk aja ke topik nih. Kita di sini ngomongin tentang bagaimana posisi utang pajak dalam perusahaan yang pailit gitu. Gimana sih? Apakah mana yang harus dilunasi duluan gitu antara utang-utang perusahaan lainnya dengan utang pajak gitu. Nah, sebelum masuk ke topik itu mungkin biar kita ada groundwork gitu ya. Kita coba bisa diceritain dulu Mas Sam, yang disebut dengan kepailitan itu sebenarnya apa sih? Terima kasih Rafif untuk pertanyaannya. Bisa saya sampaikan bahwa kepailitan sebenarnya itu bukan barang baru ya di Indonesia ya. Sudah ada sejak dulu, sejak kita menggunakan KUHD. Itu sudah ada, dan waktu itu sempat populer di tahun 98 pada saat krisis moneter. Banyak perusahaan yang mengalami dampak dari krisis moneter dan berakhir dalam proses kepailitan, melahirkan banyak kurator dan yang seperti mungkin Rafi tahu, Mapan Paris salah satunya, dia yang banyak menangani kasus kepailitan pada saat itu. Memang kepailitan itu kembali lagi nih menjadi salah satu jalan keluar dari financial destruction yang digunakan oleh para kreditornya dan juga debitornya untuk melunasi atau menyelesaikan utang piutang yang ada di antara mereka gitu ya. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu telah mendefinisikan secara umum mengenai apa itu yang dimaksud dengan kepailitan. Kepailitan itu adalah sita umum atas seluruh harta kekayaan milik debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Kemudian juga udah banyak doktrin-doktrin melalui buku-buku para ahli kepailitan mendefinisikan, salah satunya itu hadis Suban
dalam bukunya berjudul Hukum Kepalitan, dia juga mendefinisikan bahwa kepalitan itu adalah sita umum yang berasal dari putusan pengadilan. Jadi putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang ada saat timbulnya putusan itu maupun yang timbul di kemudian hari. Dari dua definisi itu kita sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan ya. Dari dua kata di depan aja itu ada kata sita umum. Berarti apa itu sita umum? Sita umum itu menyebabkan atau mengakibatkan bahwa pada saat putusan pilot itu timbul atau dikeluarkan, maka seluruh penyitaan atau penetapan pengadilan atas aset-aset si debitur pilot yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan mungkin oleh pengadilan negeri, di situ juga bisa kantor pajak misalnya sudah melakukan sita atas barang si debitur itu, demi hukum akan terangkat dan dia dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga yang berlaku apa? Yang berlaku adalah sita kepalitan. Jadi kita bisa simpulkan kepalitan itu secara gampangnya adalah pilot itu adalah kondisi di mana debitur itu mengalami situasi keadaan yang tidak dapat lagi dia melunasi utangnya, atau lebih gampangnya lagi laporan atau neraca keuangannya si perusahaan ini tidak sanggup lagi melunasi utang-utangnya dia gitu. Karena misalnya asetnya dia cuma 5 miliar, utang-utangnya 10 miliar, maka udah pasti dia pilot ya. Nah, kepalitan itu adalah putusan yang mengakibatkan si debitur itu harta kekayaannya akan disita oleh dan diserahkan kepada kurator. Seperti itu. Tujuannya apa sih? Mengapa sih kepalitan ini sangat menarik ya, besar ya, sangat favorit di kalangan para kreditor gitu. Karena tujuan kepalitan itu pada dasarnya adalah untuk menjamin hak-haknya si kreditor agar tagihannya itu dilunasi. Saya ambil salah satu dari pendapatnya Jerry Hoffman dalam bukunya yang berjudul Indonesian Bankruptcy Law. Di situ juga dijelaskan bahwa tujuan dari kepalitan itu sendiri adalah untuk menjamin pelunasan hak kreditor berdasarkan urutan tuntutan dari para kreditornya, di mana kurator dalam hal ini akan bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi si kreditor dengan memperhatikan juga kepentingan dari debitornya. Jadi tujuan yang lainnya juga ada. Mengapa kok dia harus diajukan kepalitan? Karena ini untuk mencegah agar si debitor ini tidak menggelapkan hartanya, mengalihkan hartanya, sehingga merugikan kepentingan si kreditornya. Seperti itu. Nah, kemudian yang penting juga, kita juga harus memahami syarat-syarat kita mengajukan permohonan kepalitan. Syarat-syarat kepalitan itu diatur di ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan, di mana yang pertama itu debitor setidaknya memiliki minimal lebih dari satu kreditor, bisa 2 atau lebih. Yang kedua adalah setidaknya ada satu utang yang tidak dibayar lunas, di mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hanya itu syaratnya, jadi ada debitor memiliki 2 kreditor, dan ada satu utang yang tidak dilunasi dan dapat ditagih setelah jatuh waktu ya. Nah, apabila dua syarat ini telah terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan, maka undang-undang ini memerintahkan pengadilan untuk mengabulkan permohonan ini. Jadi kalau Rafif cek mungkin di berbagai putusan, hanya putusan Undang-Undang Kepalitan saja yang memerintahkan pengadilan untuk memutus untuk mengabulkan permohonan gitu. Karena apa? Karena pembuktiannya itu harus secara sederhana di kepalitan. Jadi apabila telah terbukti secara sederhana telah memenuhi syarat-syarat tadi, maka harus dikabulkan. Outputnya apa? Outputnya berupa putusan. Jadi kalau kita lihat biasanya kan permohonan pasti penetapan. Nah, kepalitan itu beda. Dia walaupun dia permohonan, tapi hasil dari permohonan itu adalah berupa putusan. Kenapa putusan? Karena harus dilakukan. Berbeda dengan misalnya sita pajak, itu dia berupa penetapan atas sitanya. Nah, kalau putusan kepalitan itu, putusannya itu sebagai penetapan untuk melakukan penyitaan harta kekayaan debitor. Seperti itu. Kemudian kita bicara juga mengenai siapa sih pihak-pihak yang dapat dimohonkan pilot? Siapakah orang yang dapat melakukan permohonan pilot?
Kalau kita lihat di pasal keduanya juga, itu juga didefinisikan siapa-siapa saja yang bisa mengajukan permohonan kepailitan ya. Pertama itu bisa debitur itu sendiri, jadi dia bisa melakukan permohonan kepailitan sendiri. Yang kedua itu kreditor, bisa satu atau dua, dia mengajukan permohonan, yaitu bisa kreditor konkuren atau kreditor separatis di sana. Kemudian kalau misalnya itu untuk kepentingan umum, maka diajukan oleh kejaksaan. Kalau misalnya itu dulu ada Bank Indonesia ya. Dulu kalau bank ditailkan yang memohonkan adalah Bank Indonesia, namun sekarang sudah diambil oleh OJK. Kemudian untuk lembaga asuransi clearing juga diambil oleh OJK. Sekarang Menteri Keuangan juga masih bisa dia mengajukan permohonan untuk BUMN. Dan kita udah ngomongin siapa para pihak yang dapat memohonkan, lalu siapa aja sih kreditornya gitu ya. Untuk kepailitan itu secara umum dibagi menjadi tiga kreditor utama. Yang pertama itu kreditor konkuren, itu kreditor paling bawah, di mana dia tuh akan dilakukan pelunasannya itu biasanya di paling terakhir gitu. Karena dia tidak memiliki hak jaminan dan haknya dia itu tidak timbul dari adanya undang-undang. Nah, kreditor ini nanti pembagiannya dilakukan secara bersama-sama atau pari passu pro rata. Dan di atasnya dia ada kreditor namanya kreditor separatis. Kreditor separatis ini adalah kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan atas barang si debitornya. Bisa hak gada, hipotek, ada juga fidusia dan hak tanggungan dan lain-lain. Nah, dia ini memiliki hak eksekusi. Uniknya dia memiliki hak eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi walaupun debitur dipailitkan, dia diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri nih harta jaminannya dia. Namun ditentukan waktunya, jadi tidak bisa pada saat debitur itu pailit dia langsung serta-merta mengeksekusinya gitu, nggak bisa. Dikasih waktu kurang lebih 90 hari dari putusan pailit itu diucapkan. Dan yang paling atas itu adalah kreditor preferen, di mana kreditor ini adalah kreditor yang memiliki hak untuk mendahulu. Dia tuh haknya itu timbul dari undang-undang. Saat ini ada dua, yaitu utang pajak dan juga upah buruh. Oke, tadi Mas Sam udah cerita banyak ya tentang apa sih yang disebut dengan kepailitan itu sendiri, tujuannya melakukan kepailitan ini apa gitu, maksudnya mengajukan kepailitannya apa, siapa-siapa saja pihak yang bisa mengajukan kepailitan, syaratnya bagaimana, dan siapa-siapa saja yang bisa jadi kreditur gitu. Nah, kemudian mungkin bisa diceritain juga Mas, sebenarnya akibat hukum dari adanya kepailitan ini seperti apa sih? Oke, terima kasih Rafif. Bisa saya sampaikan bahwa dengan adanya putusan pailit, maka yang pertama itu berlaku ketentuan pasal 24 Undang-Undang Kepailitan, di mana debitur demi hukum akan kehilangan hak keperdataannya atas harta kekayaannya. Jadi debitur tidak lagi bisa menguasai atau mengurus harta kekayaannya. Bagaimana dengan harta kekayaannya? Harta kekayaannya demi hukum akan beralih ke penguasaan kurator. Nah, bisa saya sampaikan apa aja sih harta kekayaan yang beralih ke kurator. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta yang beralih adalah harta yang diperoleh pada saat itu maupun yang akan timbul di kemudian hari. Jadi yang timbul di kemudian hari adalah misalnya si debitur ini masih melakukan perikatan yang nanti dapat menghasilkan sesuatu, dan itu nanti akan dimasukkan juga ke dalam harta pailit atau kita biasa sebut budal pailit. Nah, siapa yang akan mengurus hartanya dia nih nanti? Yaitu kurator. Kurator itu ada dua ya, ada kurator negara, ada kurator swasta. Kurator negara itu bisa balai harta peninggalan. Biasanya itu kalau misalnya kita mengajukan permohonan pailit tapi kita tidak menulis siapa kurator yang akan mengurus, itu biasanya oleh hakim pengawas nanti akan ditunjuk kurator negara. Beda dengan hal kita menulis nama-nama kuratornya. Nah, itu biasanya nanti kurator swasta yang akan mengurus harta pailitnya. Nah, kurator ini, swasta ini adalah kurator yang memiliki pendidikan khusus ya untuk kepailitan, dan dia tuh latar belakangnya bisa advokat atau juga konsultan. Jadi mungkin Rafif mau jadi kurator juga bisa, saya juga mau jadi kurator juga bisa gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, kemudian harta ini nanti yang ngurus adalah kurator. Dia yang akan menyelamatkan hartanya. Jadi misalnya pada saat harta itu beralih ke kurator, bisa aja beberapa harta itu harus diselamatkan, harus dijual segera gitu. Nah, itu bisa saja. Karena putusan kepailitan itu perlu dicatat juga, dia itu bersifat serta-merta. Jadi meskipun nanti ke depannya masih ada upaya hukum
lagi dari putusan itu, tapi tindakan kurator tuh dilindungi. Jadi dia bisa langsung menjual hartanya, menyelamatkan harta-harta yang rusak seperti itu. Tindakannya bisa dilakukan oleh kurator. Dan juga di kepalitan itu juga berlaku prinsip zero hour principle ya. Itu dimana misalkan saya diputus palit jam 4 sore misalnya, seluruh transaksi yang saya lakukan dari jam 1 subuh gitu, pukul 00 itu dianggap tidak berlaku lagi karena saya sudah dianggap palit dari jam 00 tadi, seperti itu. Jadi seketat itulah bagaimana kurator itu akan mengambil seluruh harta yang debitor untuk kepentingan para kreditornya gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana juga akibatnya terhadap segala tuntutan atau penetapan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, pasal 31 Undang-Undang Kepalitan juga mengatur bahwa seluruh penetapan seperti sita-sita barang-barang yang disita oleh kantor pajak misalnya pengadilan itu dihentikan semuanya, dikembalikan ke kurator. Bagaimana dengan debitur yang sedang ditahan gitu? Dia juga harus dilepaskan. Mungkin itu beberapa akibat hukum dari kepalitan yang bisa saya sampaikan. Oke, sangat menarik ya. Jadi memang di sini ada satu hal yang cukup immediate ya. Harus pada saat itu juga itu tadi transaksinya dari jam 00 sampai jam kapan itu diputuskan pilot itu dianggap tidak berlaku. Kemudian kurator tuh juga dilindungi hukum untuk langsung melindungi harta-hartanya dan juga membagikannya ke kreditur gitu ya. Pokoknya di sini sangat dijaga hak dari kreditur tersebut gitu ya Mas. Iya, karena bisa saya sampaikan juga hukum acara yang berlaku di kepalitan itu sebenarnya unik ya, berbeda dengan hukum acara yang lainnya. Di mana yang pertama dia itu permohonannya harus diajukan oleh seorang advokat. Mengapa harus diajukan oleh seorang advokat? Karena balik lagi proses kepalitan itu permohonannya itu cepat sekali, dia cuma 60 hari harus sudah diputus. Jadi berbeda dengan yang namanya pengadilan atau kemacara di pengadilan negeri atau di pengadilan pajak misalnya. Itu kan pasti ada jawab menjawab ya, replik duplik. Kalau di pengadilan pajak ada yang namanya penjelasan tertulis gitu. Nah, kalau di formal kepalitan tidak ada kayak gitu. Jadi semuanya itu serba cepat, 60 hari harus diputus. Makanya yang mengajukan tidak boleh selain advokat gitu. Kalau yang kita lihat yang lain kan bisa prinsipalnya yang mengajukan atau wakilnya. Nah, kalau kepalitan tuh harus advokat yang mengajukan. Terus yang kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa dia itu harus dibuktikan secara sederhana. Balik lagi karena 60 hari itu. Jadi tidak ada sengketa di sana. Tidak ada perdebatan mengenai apakah nilainya utangnya itu kecil atau besar, nggak ada. Apakah benar-benar ini utangnya jatuh tempo atau tidak tuh nggak ada perdebatan. Yang dilihat tuh hanya apakah debitor itu siapa, kreditor itu siapa. Hanya sebatas itu saja. Kalau itu sudah terpenuhi maka harus dikabulkan putusannya. Oke, tadi berarti nggak ada jawab menjawab. Pokoknya intinya kalau sudah syaratnya itu yang dua tadi dipenuhi, ya langsung bisa diajukan permohonannya dan itu harus langsung diputus dalam kurun waktu 60 hari itu ya Mas. Dan ini makanya untuk mempercepat itu harus diajukan oleh advokat gitu ya untuk mungkin untuk memastikan kualitasnya gitu ya pengajuan kepalitan tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana akibat dari adanya putusan kepalitan ini dan juga pengajuannya gitu. Nah, sebenarnya kalau ngajuin kepalitan ini bisa ke mana sih Mas sebenarnya? Lembaga yang mengadili itu siapa gitu? Oke, untuk kepalitan sendiri itu saat ini kita ajukannya ke lembaga pengadilan niaga ya, melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan negeri. Sampai saat ini tuh baru ada 5 ya. Jadi tidak di semua pengadilan negeri ada pengadilan niaga. Saat ini cuma ada 5, itu ada di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan terakhir di Makassar. Jadi misalnya debitorannya orang Bekasi misalnya, domisilinya di Bekasi, maka kita ajukannya ke domisili yang berada di dekat wilayah si debitor itu, yaitu Jakarta, seperti itu misalnya contoh. Oke, jadi pengadilan niaga gitu ya Mas, dan itu cuma ada di 5 pengadilan gitu ya. Oke, ini mungkin kita langsung masuk ke topik utama kita nih ya. Jadi kita kan ngomongin tentang utang pajak. Nah, tadi kan sebenarnya kalau yang namanya perusahaan pasti punya utang, nggak cuma utang pajak dong, dia juga punya hak-hak dari masing-masing debitur gitu. Nah, jadi bagaimana sih kita melihat posisi utang pajak ini kalau sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia? Oke, terima kasih Rafif.
Kalau kita berbicara mengenai hukum, kita harus tahu dulu bahwa di Indonesia ini pada dasarnya tidak hanya hukum pajak ya yang berlaku. Ada hukum pidana di sana, ada hukum perdata, ada tata usaha negara dan yang lain. Maka kita harus lihat secara luas dulu bahwa kalau kita bagi hukum berdasarkan isinya itu ada dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Di mana hukum perdata itu mengatur mengenai hubungan antara individu dengan individu. Jadi gampangnya di situ ada kesetaraan antara para pihak yang melakukan janjian di sana. Tidak ada daya paksa, semuanya berdasarkan kesepakatan, sehingga apabila mereka sepakat maka nanti kemudian oleh mereka akan dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana nanti perjanjian itu baru menjadi undang-undang bagi mereka, atau biasa kita kenal dengan asas Pacta Sunt Servanda ya. Nah, berbeda dengan yang namanya hukum publik. Publik itu mengatur hubungan antara negara dengan masyarakatnya, di mana udah pasti kedudukan negara tuh pasti di atas masyarakatnya. Di sini sudah terlihat tidak adanya keseimbangan kesetaraan dari dua belah pihak ini. Tujuannya apa sih hukum publik? Tujuannya sudah pasti dia itu untuk mengatur kepentingan umum. Berbeda dengan hukum perdata, di mana hukum perdata ini mengatur kepentingan para pihak di sini ya, di perjanjian itu. Hukum publik juga dia sifatnya mengikat, dan apabila terjadi pelanggaran maka sudah pasti ada hukumannya. Hukumannya pun ada dituang di undang-undang itu kan. Sedangkan kalau misalnya hukum perdata itu sanksi atau pelanggarannya itu nanti diselesaikannya itu berdasarkan kesepakatan mereka. Mereka bisa sepakat misalnya mau diselesaikan di pengadilan kah atau di arbitrase seperti itu. Sedangkan hukum negara itu sanksinya itu sudah ada dituang di undang-undang. Jadi masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi lah atas sanksi yang ada gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa hukum publik seperti apa, hukum perdata seperti apa, atas bagaimana sih hukum pajak gitu kan? Hukum pajak tuh kedudukan di mana, di hukum publik atau di hukum perdata? Nah, kalau kita lihat bahwa hukum pajak itu sudah pasti mengatur hubungan negara dengan masyarakat. Berarti secara kesimpulannya kita bisa katakan bahwa hukum pajak merupakan hukum publik, hukumnya negara gitu. Berarti posisinya dia itu sama dengan hukum pidana, hukum tata usaha negara dan lain-lainnya. Dia itu mengatur hubungan antara negara dengan masyarakatnya, sehingga apabila nanti misalnya terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ya, maka ada hukumannya di sana gitu yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai contoh misalnya pasal 12 ayat 3 KUP misalnya. Di situ pemeriksa apabila menemukan bahwa besar terutang yang wajib pajak itu tidak tepat, maka dia akan melakukan perhitungan kembali berapa sih utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di satu sisi wajib pajak ini diberikan kewajiban untuk melaporkan SPT-nya kan, misalnya seperti itu. Di sisi lain ada lembaga yang mengawasi. Jadi apabila terjadi ketidakbetulan, maka lembaga ini yang ditunjuk yaitu Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan perhitungan ulang untuk menemukan berapa sih pajak terutang yang sesungguhnya. Apabila nanti ditemukan utang pajak, maka kemudian akan dilakukan penagihan pajak. Seperti itu. Kemudian dari situ kita sebenarnya sudah bisa simpulkan utang pajak tuh utang yang timbul dari adanya undang-undang itu sendiri, berarti kan undang-undang utang pajak itu timbul karena berlakunya ketentuan undang-undang itu. Lalu apa sih utang ini menurut undang-undang palitan? Nah, menurut undang-undang palitan itu diatur di pasal 1 angka 6 undang-undang palitan. Nah, utang itu sendiri menurut undang-undang palitan itu adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, yang timbul pada saat itu maupun yang akan timbul di kemudian hari, timbul berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian yang harus dipenuhi oleh debitur, dan apabila tidak dipenuhi maka menimbulkan hak bagi krediturnya untuk melakukan pemenuhan atas harta kekayaan debitur itu. Lalu bagaimana kedudukan utang pajak di dalam proses kepalitan? Ya, kita bisa pahami bahwa kembali ke awal tadi bahwa negara melalui hukum peraturan perpajakan bertujuan untuk menjamin kepentingan umum.
maka dia memberikan hak mendahulu terhadap penagihan utang pajak di dalam proses kepalitan melalui pasal 21 Undang-Undang KUP. Jadi pasal 21 Undang-Undang KUP di ayat 1 dan 2 dan 3 dan juga di ayat 3A itu dengan jelas memberikan definisi bahwa negara memiliki hak mendahulu untuk tagihan pajak atas harta-harta kekayaan debitur. Nah, tagihan apa sih yang didahulukan? Itu adalah pokok pajaknya dan sanksi administrasi bisa berupa denda, bunga, kenaikan, dan juga biaya penagihan pajak, semuanya itu didahulukan. Kecuali terhadap beberapa biaya-biaya yang disebutkan di dalam undang-undang ini, yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk menyelamatkan harta kekayaan si debitornya. Dan biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan pelelangan harta berwujud dan tidak berwujud. Juga biaya-biaya yang digunakan untuk melakukan penyelesaian warisan misalnya. Hanya itu aja yang dikecualikan. Sisanya negara memiliki hak mendahulu atas atas pelunasan utangnya dari harta kekayaan debitornya. Seperti itu. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa negara menjamin kepentingan masyarakatnya gitu. Bahwa undang-undang pajak telah memberikan ketentuan bahwa utang pajak itu lebih penting daripada utang-utang yang lain karena itu kepentingan umum. Jadi memang di sini ada perlindungan kepada masyarakat ya, dalam artian perlindungan hak-hak negara gitu ya, maksudnya negara di sini menjamin bahwa utang pajak itu harus didahulukan agar masyarakat itu ada pendapatan yang dari negara yang dilindungi gitu ya. Nah, kalau gitu saya punya pertanyaan nih Mas, jadi apakah hak mendahului dari utang pajak ini bisa berlaku selamanya? Nah ini harus diperhatikan juga bahwa meskipun negara menjamin adanya hak mendahulu atas utang atau tagihan pajak, namun sayangnya ini tidak bisa berlaku selamanya gitu ya. Ada batasan waktu yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan upaya penagihan ini. Jadi kita bisa lihat di pasal 21 ayat 5 bahwa di situ dijelaskan bahwa hak mendahului itu dibatasi yaitu 5 tahun dari diterbitkannya surat paksa itu. Oke, jadi tidak berlaku selamanya, cuman berlaku selama 5 tahun aja sejak diterbitkannya surat paksa tadi ya Mas. Yes. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Sam atas informasinya yang sangat insightful, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Pasti teman-teman di sini sudah memahami banyak hal ya tentang kepailitan di Indonesia dan juga bagaimana posisi utang pajak dalam pelunasan utang-utang pada saat kepailitan. Lantas banyak sekali nih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita explore. Seperti sebenarnya kalau tadi kan secara teoritis ya Mas Sam. Tapi kalau misalnya kita itu lihat secara di lapangan itu praktiknya, itu apakah sudah seideal itu? Dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana cara-cara dari DJP untuk bisa meningkatkan compliance terkait dengan pemenuhan utang pajak pada saat kepailitan ini gitu. Nah, untuk menjawab topik-topik tersebut ini jangan dijawab sekarang Mas Sam, jadi nanti kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube DDTC Indonesia. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa loh Pak.